Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pertama Mulyawan. Saya akan mempresentasikan tugas matrikulasi mata kuliah epidemiologi. Dari video yang sudah saya tonton, yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta dengan topik perkembangan situasi wabah COVID-19 di Jakarta. Ya, selanjutnya informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur Jakarta. Data per 9 September 2020 menunjukkan secara kumulatif di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus yang terdiri dari kasus tanpa gejala sebesar 50%, kasus dengan gejala ringan 35%, dan kasus dengan gejala sedang dan berat 15%. Sampai dengan saat ini, ada 1.347 saudara kita di Jakarta yang telah wafat akibat COVID-19. Sesungguhnya tingkat kematian atau disebut case fatality rate COVID-19 di Jakarta memang rendah, yaitu 2,7%. Lebih rendah daripada tingkat kematian nasional, yaitu 4,1%. Bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global, yaitu 3,3%. Jakarta secara signifikan berhasil menekan angka kematian COVID-19 tersebut. Selanjutnya, upaya penanggulangan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Upaya pertama yaitu menutup kegiatan perkantoran, kegiatan sekolah, kegiatan umum, dan tempat ibadah. Upaya kedua yaitu jumlah testing yang memadai untuk mendeteksi dini penderita COVID-19 sehingga dilakukan perawatan bila ditemukan hasilnya positif. Upaya ketiga, menyediakan pelayanan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID-19 di lingkungan. Upaya keempat, memastikannya ada dokter, ada perawat, ada alat pengaman, ada obat-obatan, dan memastikan seluruh alat pendukungnya. Lalu, kondisi pelayanan kesehatan di Jakarta. Yang pertama, pelayanan fasilitas kesehatan dengan ruangan isolasi ada di 190 rumah sakit dan 67 diantaranya rumah sakit rujukan. Yang kedua, kapasitas tempat tidur. Ruang isolasi tersedia 4.053 tempat tidur. Ruang ICU tersedia 528 tempat tidur. Dan yang telah terisi atau terpakai sebesar 77%-nya. Selanjutnya, prediksi pemerintah Jakarta dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang akhirnya kembali melakukan PSBB bila tidak diberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Maka pada 17 September 2020 seluruh kapasitas ruangan isolasi akan terisi penuh. Lalu kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jakarta, kebijakan pertama yaitu menambah kapasitas ruang isolasi sebanyak 20% dari sebelumnya, termasuk menambah tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat pendukung. Lalu kebijakan kedua, memberlakukan pembatasan sosial berskala besar tersebut PSBB secara disiplin dan ketat. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari video yang sudah saya tonton yaitu meningkatnya jumlah angka kematian atau disebut case fatality rate pada kasus COVID-19. Yang kedua, memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB pada tanggal 14 September 2020. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pelayanan paskes atau fasilitas kesehatan di lingkungan. Yang keempat, mengkaji ulang kebijakan terkait diberlakukannya PSBB untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang terakhir, meningkatnya jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.